Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di Komunikasi Data. Kali ini kita akan membahas tentang data analog dan data digital. Beberapa yang akan kita bahas nantinya terkait dengan data analog, data digital, dan transmisi analog dan digital. Oke, yang pertama kita sedikit membahas terkait dengan data analog. Kita berada dalam dunia analog, ya. Contohnya dalam hal warna, di dunia ini jumlahnya tidak terbatas, ya. Begitu juga dengan suara, bau, kondisi, dan lain sebagainya. Satu contoh warna, ya, bahwa dari jumlah warna di dunia ini yang tidak terbatas, yang kemudian bisa di cover menjadi digital, itu hanya sekitar 16 juta, ya. Kalau rekan-rekan biasa memperhatikan di dalam membeli laptop atau membeli monitor, biasanya di sana ada keterangan bahwa mengcover 16 juta warna. Itu dihasilkan dari pendigitalisasian, ya, dari warna yang ada di dunia ini yang sebenarnya jumlahnya tidak terbatas, ya, tetapi yang kemudian bisa direpresentasikan di dalam digital hanya sekitar 16 juta saja, padahal yang di dunia ini jumlahnya tidak terbatas. Tetapi 16 juta yang berhasil direpresentasikan tersebut itu suatu jumlah yang sudah cukup banyak dan sangat baik untuk teknologi digitalisasi. Oke, bagaimana kalau kita lihat perhitungan dari angka 16 juta itu? Jadi warna di digital ini terdiri kombinasi dari RGB, ya, RGB. Dari red, green, kemudian blue. Jadi ada 3 warna, yang mana masing-masing warna itu ada degree sebanyak 255, ya. Nah, kalau kita hitung, ya, lebih tepatnya 256 karena mulai dari 0, ya, mulai dari 0 sampai 255 sehingga jumlahnya ada 256, ya. Nah, kalau kita hitung berarti kombinasi dari 3 warna tersebut, kalau satu warnanya ada 256, maka kombinasi 3 warna kita tinggal mengalikan 256 dikali 256 dan dikali 256, maka akan ketemu jumlahnya adalah 16.777.216 warna yang berhasil didigitalisasikan, ya. Nah, sebetulnya kalau warna yang kita lihat di alam semesta ini jumlahnya lebih dari ini, ya, atau bisa kita kata, ya, jumlahnya tidak terbatas, ya. Yang berhasil didigitalisasikan sebanyak 16 juta sekian ini, ya. Jadi kalau seandainya kita melihat ada suatu perangkat digital yang mengcover 16 juta warna, itu hasil perhitungannya seperti ini, ya. Dari warna yang dihasilkan itu kombinasi dari 3 warna RGB. Kemudian 3 warna itu masing-masing warna memiliki degree 256, yang degree-nya itu mulai dari 0 sampai 255, sehingga kombinasi ketiganya itu tinggal kita kalikan 256 dikali 256 dikali 256 yang hasilnya 16.777.216, ya. Ini contoh dari data analog yang kemudian kita usahakan kemudian bisa direpresentasikan menjadi data digitalisasi, ya. Oke, kemudian terkait dengan saat ini kita bekerja ini dengan, kalau bekerja di bidang elektronika, kita berhadapan dengan input dan output, masukan dan keluaran sinyal antara analog dan digital. Maka, ya, kita harus juga memahami antara keduanya, ya, antara analog dan digital. Karena kita ini berinteraksi dengan dunia nyata, dunia analog, yang kemudian kita kebanyakan bekerja dalam
komponen digital ya. Jadi kita harus mengetahui antara data analog dan data digital. Untuk beberapa dari data analog ya, diantaranya suhu, kecepatan, tegangan. Oke, untuk elektronika analog dan elektronika digital ya, yang analog ini biasa kita kenal dengan sesuatu yang klasik ya, yang jadul. Namun yang era saat ini adalah kita sebut dengan era digital, mulai ditemukannya komputer gitu ya, yang disebut dengan revolusi modern. Nah, ini dengan dimulainya ditemukan chip mikrokomputer ya, di komputer itu ada, di PC ada prosesor, kemudian di mobil juga sudah mulai dikembangkan, di dalamnya dikombinasikan dengan teknologi AI dan seterusnya. Kemudian ada vending machine yang juga banyak diimplementasikan di banyak tempat ya, yang jual beli, yang kemudian bisa praktis tanpa dilayani oleh pegawai atau staf atau orang begitu ya, yang menunggu jualannya. Tetapi cukup mesin yang kemudian melayani ketika ada penjual ini ya. Ini sebuah revolusi modern saat ini. Kemudian terkait dengan sinyal digital ya, tadi kita sedikit membahas tentang analog. Untuk saat ini tentang digital merupakan himpunan yang terbatas dari nilai yang mungkin ya. Kemudian sinyal digital itu dibatasi 2 nilai saja, yaitu antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan PC, komputer itu taunya hanya 1 dan 0, itu betul ya. Nah, jadi apa yang kita lihat yang berupa tulisan itu sebetulnya komputer tidak mengenal tulisan itu ya, tetapi komputer mengenal hanya 1 dan 2. Dalam contoh huruf itu dikonversi dengan menggunakan standar ASCII gitu ya. Jadi huruf A kecil atau huruf A besar itu ada standar ASCII-nya sendiri, yang di sana terdiri dari rangkaian antara 1 dan 0. Nah, itulah yang kemudian diketahui oleh komputer atau PC kita gitu ya. Kemudian grafik pewaktuannya digambarkan sebagai gelombang kotak pulsa, yang nanti akan kita bandingkan antara gelombang digital dan analog seperti apa perbedaannya. Untuk digital ini deret bilangan biner ya, 1 dan 0 kita biasa menyebutnya dengan bilangan biner yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk digital ini juga karakteristiknya bernilai diskrit ya. Bernilai diskrit itu artinya di antara bilangan 1 dan 0 itu tidak ada tengah-tengah ya. Jadi kalau tidak 1 ya 0 ya. Jadi hanya ada 2 kondisi saja. Nah, ini disebut dengan bernilai diskrit ya. Tidak ada data 1,2 gitu ya, atau 0,5 ya, di antara 0 dan 1 ada data 0,5. Itu tidak berlaku di sistem digitalisasi ya. Yang sangat berbeda sekali dengan analog ya. Kalau analog itu kebalikannya. Oke, kalau kita bandingkan dari kita visualisasikan antara analog dan digital ya. Kalau yang digital yang bawah ini kalau tidak 1 ya 0 datanya gitu ya. Kalau tidak atas bawah ini ya. Tidak ada di tengah-tengah, itu tidak ada. Berbeda dengan analog ya. Analog ini nilainya continue. Dia berbanding terbalik dengan diskrit ya, seperti yang digambarkan oleh sinyal digital ya. Sehingga datanya ada bawah, ada atas, ada tengah-tengah gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan data analog ya. Kemudian kalau kita bandingkan antara keduanya, yang pertama kita bandingkan dari sinyalnya kalau analog itu disebut dengan variable continue, dia terus gitu ya, menyambung terus kondisinya. Kemudian kalau digital ini langkah diskrit itu ya kalau tidak atas bawah gitu ya. Berbeda dengan variable continue tadi yang kemudian dia bisa kebalikan dari diskrit ya, menyambung terus, variable continue. Kalau kita bandingkan dari sifatnya ya, sifatnya
kalau dianalogikan, analog itu seperti amplifikasi ya. Kalau kita bayangkan seperti amplifier sound itu. Nah, itu kan suara bisa keras, bisa kecil, bisa agak keras lagi gitu ya. Nah, itu contoh dari amplifikasi. Kalau digital itu seperti analogi pensaklaran ya. Kalau tidak hidup ya mati gitu ya. Hanya ada dua kondisi saja gitu ya. Kalau kita bandingkan dari segi bentuknya ya, analog ini berupa tegangan ya. Berupa tegangan. Nah, kalau tegangan itu ya tentunya ada tegangan 0, ada tegangan 1 volt, ada tegangan 2 volt, ada 2,5 volt tergantung nanti perangkatnya gitu ya. Tetapi kalau kemudian dikonversi menjadi digital, itu datanya hanya akan berupa 1 dan 0 saja ya, hanya 1 dan 0 saja. Artinya hanya ada dua kondisi ya, kalau tidak 1 ya 0. Sama seperti pensaklaran tadi, kalau tidak hidup ya mati. Begitu juga dengan langkah diskrit, kalau tidak atas bawah gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara data analog dan digital. Kemudian perbandingan analog dan digital lagi, ilustrasi perbedaan antara perangkat analog dan digital ini seperti cara kerja dari dimmer lampu dan saklar lampu ya. Kalau diketahui dimmer lampu itu di dalam men-setting hidup lampunya bisa terang sekali gitu ya, kemudian bisa sedang, bisa agak redup gitu ya, bisa agak terang gitu ya, bisa redup sekali gitu ya. Nah, itu cara kerja dari dimmer lampu yang analoginya seperti data analog ya. Nah, kemudian untuk analogi dari digital ini seperti saklar lampu ya. Kalau tadi dimmer lampu itu bisa terang, agak terang, sedikit redup gitu ya. Kalau saklar lampu itu hanya ada dua kondisi ya. Kalau tidak dihidupkan lampunya ya mati gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara analog dan digital ya. Dimmer lampu merupakan perangkat analog dan saklar lampu merupakan analogi dari perangkat digital. Oke, sistem bilangan biner hanya mempunyai 2 digit saja ya. Kalau tidak 0 ya 1 yang nanti akan merepresentasikan dari digital ya. Masing-masing digit didenotasikan oleh perbedaan tegangan yang disebut dengan level logic ya. Tegangan terendah biasanya 0 volt. Kalau tegangannya 0 volt maka disebut dengan logic low atau nilainya 0 ya, nilainya 0. Dan direpresentasikan dengan digit 0. Sedangkan tegangan tertinggi ini tergantung perangkatnya ya. Ada yang perangkat yang tegangan tingginya 5 volt, ada yang 1,8 volt, 2,5 volt, 3,3 volt, 3,7 volt tergantung perangkatnya. Nah, untuk yang tegangan maksimalnya itu disebut dengan logika high atau logika 1 yang direpresentasikan dengan digit digital 1 ya. Jadi kalau sinyalnya 0 volt maka itu akan dikonversi menjadi digit 0 pada digital. Kemudian kalau tegangannya tertinggi maksimal di suatu perangkat itu, maka itu akan direpresentasikan menjadi data 1 gitu ya. Maka nanti ketika masuk pengolahan di data digital itu hanya ada 2 data saja, antara 1 dan 0 gitu ya. Kemudian transmisi analog dan digital. Nah, ini untuk mentransmisikan keduanya ada tentunya untuk memodulasikan ya. Ada perangkat untuk memodulasikan, untuk mengubah antara analog dan digital dan sebaliknya ya. Transmisi digital ini untuk encode dari sinyal bernilai 0 dan 1 memungkinkan untuk mengencode simbol multi nilai ya. Kalau AM, FM ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya, bagaimana perbedaan untuk sinyal AM dan FM ya. Oke, kemudian kalau kita visualisasikan lagi untuk sinyal analog ini yang paling atas, kemudian sinyal dikonversi ke sinyal digital. Kalau digital ya seperti langkah diskrit ya, kalau tidak atas ya turun, kalau tidak 1 0 ya. Kemudian kalau kita visualkan menjadi bit stream ya tentunya antara 0 dan 1 saja ya. Nah,
Begitu datanya sudah bisa dikonversi seperti ini, maka kemudian bisa dikirimkan dari paket datanya ya, dari pengirim ke perangkat penerima. Nah, kalau kita bedakan antara analog dan digital ya, untuk istilah dari analog kita contohkan seperti mengirim data AM, ada FM, ada PM ya. Nah, terkait dengan AM untuk data analog ini amplitude modulation. Ini tekniknya adalah jika gelombangnya tinggi maka dia juga akan tinggi di sini. Kemudian jika logikanya rendah dia juga akan turun di sini ya. Jadi dia menggunakan teknik pelebaran dan penyempitan ya. Nah, sedangkan yang FM ini berbeda cara tekniknya. Untuk yang tegangan tinggi dia merepresentasikan dengan sinyal yang renggang ya, sedangkan untuk yang tegangan rendah dia akan menggunakan teknik kerapatan ya. Jadi kalau yang AM tadi menggunakan pelebaran dan penyempitan, kalau yang FM menggunakan teknik perenggangan dan kerapatan ya. Begitu juga di modulasi digitalnya ya, kalau ada data 1 0 1 0 0 1 di sini. Kalau yang AM di analog ini, kalau di digital ini disebut dengan amplitude shift keying atau ASK ya. Ini juga sama tekniknya. Kalau 1 dia memberikan gelombangnya, kalau 0 dia tidak memberikan gelombangnya ya. Kalau FSK bagaimana nih? FSK ini seperti dengan FM ya, dia menggunakan teknik kerapatan dan kerenggangan. Kalau kerapatan ini untuk sinyal 1, sementara untuk yang renggang ini untuk yang sinyal 0 ya. Kemudian untuk yang PM di phase modulation di analog itu sama dengan phase shift keying di digital ya, yang mana menggunakan teknik jika datanya berubah maka di sini ada yang datanya tidak disambungkan gitu ya. Nah, di sini ada perubahan sinyal antara 0 dan 1 ya. Nah, kalau seandainya datanya yang dikirim 0 dan 0 ini masih sama, dia kemudian mengirimkan tegangan yang menyambung. Oke, ini kalau lebih jelas lagi terkait dengan visualisasi dari perbedaan AM, FM dan PM ya. Di sini kalau dicontohkan data digitalnya, kemudian di sini adalah sinyal yang dikirimkan ya, AM ini di sini kalau seandainya datanya 1 dia mengirimkan tegangan, kalau 0 ini tidak atau tegangan rendah gitu ya. Sedangkan FM ini menggunakan teknik kerapatan dan kerenggangan ya. Kalau seandainya 1 dia mengirimkan tegangan yang rapat, kalau 0 mengirimkan tegangan yang renggang ya. Sementara PM ya sama seperti PSK tadi, kalau datanya berbeda maka dia akan putus ya. Sementara untuk data yang sama dia akan nyambung ya, untuk yang datanya masih sama dengan data yang sebelumnya. Oke, kalau kita visualisasikan lagi di gambar yang bergerak seperti ini, terlihat sekali ya. Ini modulatornya, datanya, kemudian carrier ini adalah jalannya, lebar jalannya. Kalau di jaringan komputer bandwidthnya ya, lebar jalan untuk data yang akan dikirimkan. Untuk AM ini dengan teknik ini ya, tegangannya yang kemudian maksimal dan minimal. Sementara untuk yang FM ini dia akan selalu sama tegangan yang dikirimkan, seperti lebar dari carriernya atau lebar dari jalannya dia sama terus. Hanya saja untuk membedakan antara digit 1 dan 0-nya dengan membedakan kerapatan dan kerenggangan. Oke, ini kalau yang untuk digital tadi ada amplitude shift keying, ada frequency shift keying, dan ada phase shift keying ya. Kalau
ASK ini menggunakan teknik 1 memberi tegangan, kemudian kalau 0 tegangannya rendah. Sementara untuk FSK ini untuk kerenggangan dan kerapatan. Sementara untuk yang PSK dengan teknik menyambung dan putus ya. Kalau seandainya datanya masih sama dengan sebelumnya maka disambungkan. Kalau berbeda 0 ke 1 atau 1 ke 0 maka ada tegangan yang diputus ya. Oke, kemudian untuk encoding di sini ada beberapa teknik encoding. Yang pertama adalah NRZ, kemudian NRZI ya. Kalau NRZ ini return to zero, kemudian ada non return to zero invert ya, kemudian ada Manchester dan different Manchester. Nah, untuk memahami secara narasi mungkin akan sedikit membingungkan. Langsung saja kita tampilkan untuk yang visualisasinya ya. Ini encoding datanya. Silakan untuk difahami dari sini. Nanti akan silakan untuk membuat cara-cara sendiri, narasi-narasi sendiri ya, yang mudah difahami ya. Kita mulai dari unipolar NRZ ya. Untuk yang unipolar ini seperti yang kita pahami, jika datanya 1 maka tegangannya tinggi ya. Kemudian kalau yang 0 ini tegangannya datar gitu ya. Kemudian kalau yang polar NRZ, kalau unipolar ya, 1 naik 0 datar, 1 naik 0 datar, 1 naik, 1 naik ya, masih di atas, 1 naik, kemudian 0 datar, 0 datar ya. Nah, kemudian untuk yang polar NRZ yang kedua, yang pertama, encoding yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau yang ini 1 itu atas, kemudian 0 ini bawah ya. 1 naik 0 bawah, 1 naik 0 bawah, 1 naik, 1 naik, 1 naik, masih di atas, 0 bawah gitu ya. Kemudian 0 bawah. Itu untuk encoding yang polar NRZ ya. Sementara yang ketiga, NRZ invert encoding. Ini tekniknya adalah encoding ini dia ketemu data 1, bit 1 baru dia berubah kebalikannya gitu ya. Kita coba 1 itu atas ya, sinyalnya naik. Kemudian ketemu 0 dia masih di atas ya. Karena ingat kuncinya di sini atau key-nya di sini adalah ketemu 1 dia baru berubah kebalikan ya. Maka ketika dari sini 1 kemudian ketemu data 0 dia masih di atas ya. Kemudian ketemu 1 baru berubah bawah. Karena kuncinya untuk yang NRZI ini dia berubah kebalikan kalau ketemu data 1. Ketemu data 1 di sini bawah kebalikan. Kemudian ketemu data 0 dia masih di bawah. Nah, ketemu data 1 dia baru kebalikan jadi naik di atas. Kemudian ketemu data 1 lagi kebalikan lagi ya, data di bawah. Ketemu 1 naik lagi ya, kebalikannya dari sebelumnya. Nah, ketemu 0 dia masih di atas, ketemu 0 masih di atas. Itulah untuk yang encoding dari data NRZI ya. Kemudian yang keempat, bipolar encoding ya. Ini sama, ketemu 1 dia akan kebalikannya, tetapi perbedaannya ketika setiap ketemu 0 dia datanya tegangannya datar. Nah, itu ya. Sedikit berbeda dengan NRZI. Kita coba untuk yang bipolar, datanya 1 naik ya di atas, kemudian datanya 0 dia datar. Karena kuncinya adalah untuk yang data 0 selalu tegangannya datar ya. Kemudian untuk yang ketemu tegangan 1 berikutnya dia turun ya, tegangan bawah karena 1 sebelumnya itu naik. Kemudian ketemu 0 ini datar lagi. Ketemu 1 naik karena sebelumnya datar ya. Ketemu 1 lagi di sini turun bawah karena sebelumnya atas ya. Nah, kemudian ketemu 1 yang ini naik lagi karena sebelumnya bawah ya.
ketemu 0 datar, ketemu 0 lagi datar datanya. Nah ini ya, itu untuk bipolar encoding. Kemudian untuk yang kelima, Manchester encoding. Nah ini untuk satu data ini ada dua varian ya. Nah untuk yang satu itu kuncinya ya, untuk yang Manchester encoding, untuk satu itu bawah atas ya. Jadi di sini cara mengencodingnya seperti itu. Satu data direpresentasikan menjadi dua ya, dua keadaan, dua kondisi. Kalau sinyal satu itu bawah atas, kalau 0 itu atas bawah. Nah kuncinya seperti itu ya. Bisa kita coba, kita buktikan. Satu datanya bawah atas, 0 atas bawah, 1 bawah atas, 0 atas bawah, 1 bawah atas, 1 bawah atas. Satu lagi datanya, maka masih bawah atas. Ketemu 0 atas bawah ya, ketemu 0 atas bawah datanya. Nah itu untuk yang encoding Manchester ya. Kemudian untuk yang terakhir, encoding yang terakhir ini yang diferensial Manchester encoding. Ini kebalikan dari Manchester, tetapi tidak keseluruhan seperti kebalikan dari Manchester ya. Dia ketemu satu baru nanti berubah dari sebelumnya. Kita coba ya, dimulai dari satu. Kalau satunya dari different Manchester ini atas bawah ya. Berbeda dengan yang Manchester, satunya itu bawah atas. Kalau yang diferensial Manchester itu satunya adalah atas bawah. Nah untuk berikutnya itu ketemu satu dia baru berubah kebalikan. Kalau ketemu 0 dia masih sama seperti sebelumnya. Kita mulai, kita buktikan. Ketemu satu di sini atas bawah ya. Ketemu 0 tidak berubah, berarti atas bawah. Nah ya, sama seperti ini ya, atas bawah. Karena ketemu 0 gitu ya. Ketemu satu berubah, tadinya yang atas bawah baru dia berubah bawah atas. Nah ya, ini untuk ketemu satu. Ingat, ketemu satu dia akan berubah kebalikan. Ketemu 0 tidak berubah, sama seperti sebelumnya, berarti bawah atas gitu ya. Ketemu satu dia berubah atas bawah. Ketemu satu berubah lagi bawah atas ya. Ketemu satu berubah lagi atas bawah ya. Ketemu 0 tidak berubah, tetap atas bawah. Ketemu 0 tidak berubah, tetap atas bawah. Nah itulah untuk yang encoding dari diferensial Manchester gitu ya. Kalau seandainya membaca narasi yang tadi itu sulit difahami, silahkan untuk memahami dengan cara kunci-kunci yang kalian buat masing-masing ya. Saya ulangi, untuk unipolar ini untuk data 1 atas, data 0-nya datar. Untuk yang polar NRZ ini data 1 atas, data 0 itu bawah. Kemudian kalau NRZI ini ketemu 1 maka dia akan kebalikannya ya. Ketemu 0 dia akan sama seperti sebelumnya. Kalau yang polar encoding ini dia ketemu 1 maka akan kebalikan dari 1 sebelumnya. Setiap ketemu 0 dia datar ya. Kalau yang Manchester encoding ini satu data direpresentasikan dengan dua keadaan. Untuk yang satu selalu direpresentasikan dengan bawah atas ya. Ketemu 0 itu direpresentasikan dengan atas bawah gitu ya. Ini ada 1 bawah atas, setiap ketemu 1 bawah atas, ada 1 di sini bawah atas, ketemu 1 ini bawah atas, ketemu 0 atas bawah, ketemu 0 atas bawah. Itu ya untuk Manchester. Sedangkan yang diferensial Manchester ini setiap ketemu 1 dia baru berubah kebalikan. Sementara ketika ketemu 0 maka akan sama seperti sebelumnya ya. Di sini ada 1 atas bawah, kemudian 0 dia tetap atas bawah, ketemu 1 dia baru berubah ya, bawah atas.
Ketemu 0 tidak berubah, bawah atas. Ketemu 1 di sini berubah karena sebelumnya bawah atas, maka di sini atas bawah ya. Kemudian di sini ketemu 1 berubah lagi bawah atas, ketemu 1 berubah lagi atas bawah. Ketemu 0 tidak berubah, sama seperti sebelumnya atas bawah. Ketemu 0 tetap sama seperti sebelumnya atas bawah. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Saya kira terima kasih. Untuk saat ini saya kira saya cukupkan. Jaga kesehatan, sukses selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.